Baik ASN bisa berbisnis, bisa melakukan usaha, bisa punya usaha. Tapi ya itu tadi, kita harus punya komitmen dulu dari awal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Q Motiva dimanapun sahabat berada. Bersama saya Bapak Isnan Wihartanto ya. Beliau seorang aparatur sipil negara pemerintah Kota Surakarta, dan yang paling menarik beliau adalah memiliki bisnis kuliner yang omsetnya 100 juta rupiah per bulan. Ini sesuatu yang wow banget. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui tipsnya agar bisnis ini bisa berjalan? Selamat pagi Pak Isnan. Selamat pagi Mas Muflikun. Ya, Mas aja ya. Mas Isnan. Masih muda. Baik, ini apa yang mendasari Mas Isnan untuk bisa mengawali bisnis ini? Anda seorang aparatur sipil negara yang harus bekerja disiplin, ada dedikasi melayani masyarakat, tapi bagaimana bisa membangun bisnis? Ada 3 bisnis ya, cangkir blirik, soto cangkir, dan kopi bakar dengan omsetnya 100 juta per bulan. Ya. Ini bagaimana ini? Ya, pertama memang hobi ya. Passionnya memang di situ dari kuliah dulu udah seneng usaha-usaha kuliner. Jadi itu yang mendasari pertama. Orang itu harus senang dulu kalau mau bekerja. Setelah berjalan beberapa saat menjadi PNS agak vakum, tapi setelah mulai bisa mengatur waktu, akhirnya saya mulai 2013 itu mencoba lagi membuka wedangan cangkir blirik. Wedangan cangkir blirik waktu itu ya masih jarang ya wedangan di Solo, tapi saya punya keyakinan bahwa itu akan baik lah prospeknya, karena Solo kan waktu menjadi destinasi yang cukup dikenal dengan kulinernya, dan wedangan adalah salah satu ciri khas daripada kuliner khas Kota Solo selain ada khas Gollywood, gudeg dan lain sebagainya. Dan saat itu saya berpikir kalau ada tamu pengen ngajak wedangan kok tempatnya kurang representatif. Dari berpikir dari situ makanya kita berinovasi membuat tempat wedangan yang tempatnya cukup enak, nyaman, dan makanannya juga level mutunya juga kita maksimalkan, baik dari bahannya maupun dari cara pengolahannya, sehingga kita bisa melayani dengan tamu-tamu yang dari level baik lokal maupun tamu-tamu dari nasional ini yang sudah menjadi pelanggan kita dari kementerian dan berbagai instansi-instansi yang ada di Indonesia. Ya, awalnya mungkin orang melihat berhasil, sukses gitu ya. Tapi semua itu butuh perjuangan. Jadi kalau saya melihat orang usaha itu ya harus dari bawah. Kayak di cangkir blirik dulu waktu awal ya hanya karyawannya 2, saya melayani sendiri, bakar sendiri, cuci piring gantian, sampai sekarang sudah 14 ya, karyawannya sudah 14 orang, alhamdulillah. Itu yang menjadikan kita semakin ya semangat ya. Kalau panjenengan tadi menanyakan kaitannya dengan membagi waktu ya, sebagai ASN dan lain sebagainya, memang kalau orang tidak passionnya atau tidak punya keinginan di situ secara utuh ya berat. Karena waktu saya buka wedangan tuh jam 12 tutup, rekap, hitung-hitung sampai rumah setengah 2. Jam 7 saya harus apel pagi, dan saya selalu apel pagi, tidak pernah tidak, selalu apel pagi, dan itu saya lakukan dan tidak masalah ya, karena pertama udah feel dulu bahwa senang dengan pekerjaannya begitu. Jadi kita sudah niat senang ya, hasilnya kita serahkan pada sing gawe urip. Kalau orang bekerjanya sungguh-sungguh, saya yakin semua itu akan dikasih jalan gitu. Tapi mengawali prosesnya ini tahun berapa ini untuk cangkir blirik itu? Cangkir blirik kita buka tahun 2013. 2013 ya.
Pada waktu itu kendala yang terjadi apa? Tadi dikatakan hanya dilakukan sendiri ya itu ya? Iya. Ya kendalanya waktu itu tempat. Waktu saya mau buka itu banyak yang menyaksikan. Tempat cangkir blirik kan kalau jenengan tahu mlebu, Ya, ngancer-ngancer ya angel. Waktu itu map belum in kayak sekarang itu. Sehingga orang mau mencari susah. Tapi saya dengan keyakinan tetap harus bisa. Kendala juga di SOP waktu itu masih belum pengalaman ya kaitannya dengan pelayanan dan lain sebagainya. Kadang-kadang tamu datangnya duluan, pelayan kok malah dilayani carry, pulang marah gitu. Ya sering terjadi gitu. Dan juga cara kita membuat tamu itu betah dan lain sebagainya itu learning by doing ya. Karena kalau saya melihat orang mau usaha itu harus mendalami usaha itu. Karena pengen buka wedangan ya kudu seneng wedangan. Jadi harus tahu mana enak dan penaknya. Oh enaknya ini, oh penaknya ini. Nah ini kita terjemahkan di di usaha kita. Itu yang menjadi landasan saya untuk membuka usaha, sehingga mungkin kalau saya bisa ngomong cangkir blirik sampai sekarang masih eksis ya. Di tengah terpaan atau saingan yang cukup di Solo kan setiap hari ada kuliner buka dan setiap hari ada kuliner tutup. Kita harus berperang dalam sisi mutu dan pelayanan. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Tamu-tamu cangkir blirik memang dari menteri, dirjen itu benar ya, artis itu. Ya, karena kan jadi destinasi ya. Kalau di cangkir blirik itu kan situasional tempatnya itu Solo banget. Kita pakai ya kursi-kursi antik dengan ornamen-ornamen Solo, sehingga kadang-kadang orang-orang yang rindu rumahnya bae, rindu datang ke suatu tempat yang bumi secara tradisional, yaitu tempat kita seperti itu. Sehingga kadang-kadang orang kan jenuh ya dengan tempat-tempat yang modern-modern dengan menu-menu yang western nih. Jadi kalau datang ke cangkir blirik saya melihat pejabat-pejabat itu juga merasa beliau-beliau itu kan mungkin dulu-dulunya juga dari desa dan lain sebagainya, mereka kayak kesannya mau pulang. Jadi kalau yang datang ke tempat kita ya sudah kelangganan ya, jadi hampir weekend. Kalau kementerian-kementerian itu Kementerian Kominfo, PU itu udah langganan. Kejaksaan itu sudah kalau ada mau rawuh itu sudah WA ke saya, Mas, Bapak dan rombongan 10 orang. Pak Gubernur, Pak Ganjar juga sudah beberapa kali ada kegiatan di tempat kita. Jadi kita sudah punya ring 3, jadi aman. Ring 1 itu lingkungan, ring 2 Solo Raya, ring 3-nya nasional. Nah itu udah, kalau kuliner sudah punya 3 ring itu kayaknya secara fluktuasi aman lah. Aman. Nah, membangun awalnya seperti apa? Ini kok bisa artinya dari awal ya, kok bisa sampai diminati para pejabat, yang tentunya pejabat itu punya taste sendiri kan, yang ini harus spesial, orang-orang VIP dan seterusnya, seperti apa ini? Ya, memang pertama itu mutu ya, mutu daripada makanan yang kita sajikan, karena beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sudah terbiasa makan dengan level kualitas yang bagus. Jadi orang berbisnis kuliner itu sebenarnya tantangan awalnya adalah tegel dalam arti tegel buang. Kalau ini sudah tidak laku dan dirasa itu besok dijual lagi sudah tidak seenak dijual pertama, ya udah nggak usah dipakai. Tapi kadang-kadang orang akan di situ perjuangan psikologisnya. Wah, eman-eman dinget naik. Itu awal dari ketidakberhasilan suatu orang bisnis kuliner. Kalau memang niat, ya itulah rasa adalah utama. Jadi kalau mau bisnis kuliner itu satu rumus yang nggak bisa dihindari adalah enak. Kalau nggak punya masakan enak ya nggak usah jualan kuliner. Kalau faktor yang lain itu pendukung saja. Tapi rasa itu ya utama. Setelah itu pelayanan, suasana dan lain sebagainya itu pendukung lah. Intinya itu. Jadi mungkin dari para pejabat-pejabat ke tempat kita juga merasa bahwa kualitas makanan di tempat kita cukup bagus ya, dalam arti mungkin higienitas, mutu dan lain sebagainya. Meskipun memang harganya agak beda, karena memang bahan bakunya ya beda. Kalau panjenengan
kulino di wedangan yang di pojokan jalan itu terus disamakan dengan kikil di tempat kita misalnya ya jauh. Karena memang higienis ya. Iya, bukannya higienis, tapi bahannya juga kita ambilnya juga harganya pasti apa? Beda. Quality controlnya kita juga perlu apa? Terus ya. Jadi sebelum disajikan, bukan mungkin juga ada makanan titipan. Itu juga kita harus cek dan lain sebagainya. Karena itu penting. Karena di Solo kompetitornya banyak. Mereka kecewa sekali aja pindah tempat lain banyak. Kompetitor ya. Terus bangun brandnya seperti apa nih? Ya kalau kita mau membuat suatu usaha itu nama itu kalau bisa ya apa mencerminkan apa bisnis yang kita mau kita apa buka, sehingga begitu orang mendengar itu secara imajinasi sudah bisa membayangkan kira-kira seperti itu. Makanya kenapa saya pakai cangkir blirik itu pertama, itu cangkir itu lama tempo dulu dan sekarang masih dipakai, tapi itu orang berpikirnya pasti sesuatu yang tempo dulu, zaman mbah-mbah dulu. Nah, benang merahnya kita tarik, situasi atmosfer di cangkir blirik juga seperti itu. Kita buat settingnya adalah setting yang apa? Tempo dulu. Terus kita juga dalam penyajian makanan-makanan minuman yang khas, kita ada namanya teh cangkir blirik. Nah, itu saling berhubungan sehingga antara nama dan yang kita kerjakan itu ada korelasinya. Dan yang ini yang menarik, kemarin sempat viral di media itu soto cangkir ya. Itu soto cangkir itu kan menjadi salah satu inovasi kulinernya Mas Isnan itu. Itu proses kreatifnya seperti apa itu? Ya memang saya tidak mau terjebak dalam satu bisnis yang rutin ya. Cangkir dia udah jalan, kita mau buka lagi, kita nggak buka cangkir 2, 3 enggak. Kita harus membuat suatu tantangan baru. Ini saya berusaha untuk membuat makanan tradisional lain yang jadi khas Solo, yaitu soto. Yang awalnya memang soto itu soto rempah, yang memang secara rasa saya anggap itu sudah cukup enak dan beda. Tapi kenapa kok tidak ada pergerakan, masih datar-datar saja, landai-landai saja. Ternyata kan memang untuk berbisnis itu memang kita harus agak sedikit punya sesuatu yang punya nilai viral ya sekarang. Punya nilai viral. Akhirnya setelah saya pikir-pikir di tempat kita itu kan banyak tempat duduk yang bentuknya sofa ya, sehingga waktu makan itu kita bisa bersandar. Setelah saya coba dengan menggunakan cangkir blirik itu ternyata nyaman juga. Kita duduk sambil makan. Nah, kita coba. Itu kita eksekusikan, ternyata luar biasa. Efek viralnya luar biasa. Sampai menasional kan, hampir di minggu-minggu itu seluruh media-media lokal maupun .com-nya nasional meliput kita, mau WA, telepon, kesini, nyoteng dan lain sebagainya. Karena mungkin beda ya, kalau soto diadai cangkir itu. Tapi ada juga yang bully atau ya semacam soto diadai cangkir, sesuk diadai ciduk, ngombene diadai mangkok, gitu ya. Itu fenomena biasa. Tapi itu malah justru membuat satu sensasi yang mungkin agak beda. Akhirnya ya setelah kita pakai branding itu, karena belum ada ya, saya melihat belum ada di Indonesia, bahkan dunia soto pakai cangkir, apalagi cangkir blirik. Dan itu juga kami melihat panasnya juga cukup bisa agak lebih lama kalau pakai cangkir. Ya ini hanya trik-trik kita dalam melakukan usaha di tengah-tengah digitalisasi ini kan, kreativitas juga utama. Untuk membangun soto gading mungkin perlu waktu puluhan tahun, karena waktu itu belum ada media kayak sosial media, kayak promo-promo instan. Tapi sekarang ada difasilitasi itu. Waktu yang 10-20 tahun itu bisa diringkas apabila kita memanfaatkan itu. Gitu. Ya, dengan tim marketing. Apa punya tim marketing khusus untuk membangun tadi ya, memviralkan itu? Nggak ada. Nah, saya feeling aja. Ya, kalau marketing ya kita komunikasi dengan teman-teman yang sekarang bergerak di bidangnya. Kebetulan akun-akun sosmed Solo itu kan teman-teman semua, sehingga saya sering diskusi dan sebagainya. Terus mereka
ambil gambarnya, ini saya view ini, terus mereka blow up. Karena sekarang udah kita tinggal satu kali tik ribuan orang yang sudah nge-like, sudah komen, itu sudah terukur. Kalau media cetak kan nggak terukur. Sing maca sapa, sing ngrasake piye. Tapi begitu kita pakai media itu, ada komen-komen yang bisa menjadi feedback ke kita. Langsung like, komen, oh kita siap-siap nih, udah yang nge-like ribuan nih, kita siap-siap misalnya. Karena orang jadi tahu. Terus satu ini yang menarik lagi, setelah cangkir blirik, soto cangkir dan kopi bakar, itu gimana nih proses kreatifnya? Waktu itu saya kan ini hanya buka sampai jam 2 siang, soto cangkir. Kok eman-eman gitu loh, kita sudah punya tempat yang nyaman gini kok. Malamnya kita kita anggurkan. Terus saya harus membuat sesuatu yang agak beda. Kan sekarang fenomenanya kopi yang lagi in. Kenapa saya melihat bisnis apapun kalau menggunakan kata kopi kok agaknya menjadi suatu nilai dalam marketing. Kenapa? Meskipun di dalamnya tidak, misalnya ada kopi klothok, ada kopi lepen dan sebagainya. Sebenarnya dia tidak jual kopi secara masif ya, hanya ada minuman kopi, tapi dia pakai judul kopi. Ternyata dengan kata kopi itu imajinasi orang adalah nongkrong, santai. Begitu ada di depannya ada kata kopi. Nah, akhirnya saya berpikir yang nggak biasa apa sih kopi itu, bro, udah banyak. Kopi apa? Oh iya, saya waktu itu berpikir aku akan membuat kopi bakar. Jadi aku sudah tahu judulnya, saya belum tahu materinya. Nah, udah ngerti, pokoknya aku udah nganggo judul ini. Yang penting ide. Nah, ide. Tapi yang harus ada benang merah yang ke bawah yang harus jadikan branding, tidak hanya judul. Kopi bakar lagi, kopi bakarnya di orang aneh kan, itu hanya aneh. Akhirnya saya gali. Apa sih, saya coba eksperimen. Sampai-sampai saya berusaha, waktu itu saya pernah melihat minuman yang kalau disuguhkan tuh menyala. Apanya? Ada api di atasnya. Tak eksperimen. Wah, kopi itu tak upokorong dicemplungke ngono disumpet. Ternyata susah. Tidak bisa berhasil. Akhirnya saya browsing, ternyata ada budaya di Turki. Nah, itu ada kopi bakar. Jadi sistem memasak kopi tapi dengan menggunakan media pasir. Istilahnya dibakar. Pakai selesai itu sama kita gali alatnya, kita gali mekanismenya, akhirnya saya eksperimen. Karena nih oke lah, akhirnya kita pakai ini ciri khas dengan kopi bakarnya itu sebagai ciri khas kita, sebagai nilai branding kita yang di tempat lain nggak ada. Tapi secara aplikatif di lapangan kita juga mengonsistenkan dengan merekrut barista ya, orang yang benar-benar tahu kopi. Ada konsultasi, ya mas aku pokoknya pengen kopi yang tak jual itu benar-benar kopi seperti kafe-kafe kopi yang harganya mahal gitu. Tapi aku nggak mau jual harga mahal. Bisa nggak? Bisa Pak. Apa solusinya? Ya paling dengan peralatannya kan, kalau yang di hotel-hotel dengan perangkat-perangkat elektrik dan lain sebagainya itu kan mahal. Ada sistem namanya manual brew, yaitu kita bikin tapi tenaganya tidak dengan menggunakan tenaga listrik, tapi dengan menggunakan tenaga manusia, espressonya itu, dan itu nanti variannya bisa Oke. Akhirnya kita belanja. Kopinya pun kita pakai yang nomor 1, sampai sirup-sirupnya pun yang kita pakai sama seperti sirup-sirup yang dipakai di hotel-hotel itu, sehingga yang biasanya kayak kalau di level umum kan marjan aja mungkin sudah mahal, tapi ternyata yang kita pakai harganya 6 kali lipat dari marjan. Jadi rasanya memang khas dan beda. Makanya setelah saya press harganya ya itu kita sampai di harga paling mahal 15.000. Itu sudah paling enak ya? Ya, dengan kualitas tadi ramuan yang dengan level kafe-kafe besar. Ini mas, yang menjadi hal yang menarik kan mempertahankan konsistensi. Terus bagaimana tipsnya menjaga agar bisnis ini tetap berjalan? Termasuk tadi dari 2 karyawan menjadi 14 karyawan. Terus itu bagaimana untuk mengelola manajemen SDM ini? Ya, kita kan
pengalaman tuh harus kita lakukan sendiri. Semua yang saya lakukan dilakukan oleh karyawan itu saya lakukan. Belanja di pasar, masak, bakar, semua bisa saya lakukan sebelum orang lain bisa melakukan. Jadi saya nggak bisa dibohongi. Kaitannya dengan akses stakeholdernya, yang jual bumbu yang bagus mana, yang jualan yang mana, itu linknya kita semua yang tahu. Mereka kan tinggal meneruskan. Ya, itu kan jadi membuat kita itu benar-benar tahu secara teknis kaitannya dengan bisnis yang kita geluti, tidak hanya sekedar punya uang. Kalau orang-orang yang sekedar punya uang itu kan franchise ya selesai. Beda ini, jadi kita ini memang harus punya passion tadi, harus menggeluti benar-benar sehingga usaha itu kalau orang bilang ada rohnya, tidak hanya sekedar usaha. Apa-apa itu kalau ada rohnya akan beda, karena kita terjun langsung sehingga tahu orangnya suka yang mana tadi, sing enak sing di, sing penak sing di. Itu ciri khasnya kan. Terus bangun loyalitas karyawan gimana nih? Ya kita umum saja, mereka yang ikut kita lama ya pasti gajinya paling banyak. Nah, itu kan loyalitas dan kepercayaan. Karyawan memang gampang-gampang susah, apalagi sekarang ini kan banyak mungkin kompetitor yang bajak. Ada ya? Ada ya? Sudah ketok ahli dan lain sebagainya, kita mau buka repot misalnya tak tambahin melaku. Saya kan seperti itu. Tapi pernah kejadian ya? Sering. Iya. Ya, tapi alasannya kan mesti tidak ke situ. Tapi anunya di situ, anunya ke situ. Tapi ya biasa itu saingan fenomena bisnis kuliner ya seperti itu. Terus ini Mas, jenengan kan ini sebagai seorang ASN nih, sebagai seorang aparatur sipil negara, terus kemudian mengelola bisnis ini. Tadi yang disampaikan sampai jam 12 malam. Nah, ini tipsnya gimana? Memanajemen waktu, memanajemen fisik juga, terus bagaimana tetap produktif di kantor gitu kan? Ini seperti apa ini? Mungkin dari teman-teman nanti juga sahabat-sahabat Qmotiva bisa menirunya itu. Ya. Ya intinya selama ini saya ke kantor belum pernah terlambat. Oh, keren. Pasti on time. Pulang juga on time. Cuti bahkan bisa dicek di BKD. Cuti hampir tidak pernah saya ambil. Kalau tidak penting sekali. Yang penting kerja itu suka. Kita menyukai pekerjaan. Itu sudah menetralisir kecapean kita. Kalau semuanya diawali dari rasa suka, yaitu tadi, dan komitmen. Kita bekerja di pemerintah, kita digaji, ya kita harus mengikuti aturan. Kalau sudah niat usaha di luar, jangan sampai mengganggu kegiatan utama di pemerintah kita. Kalau memang niat total ya pensiun dini aja. Tapi kalau misalnya harus jalan dua-duanya harus berjalan secara maksimal. Tidak boleh ada yang keteter karena urusan lain. Dan itu saya lakukan dan ternyata ya bisa. Kalau orang berpikir matematis nalar mungkin kok iso gitu. Tapi ya itu tadi. Pertama niat, kemudian komitmen, ketiga suka. Kalau itu sudah dilakukan ya saya yakin semuanya akan berjalan lancar. Sini lancar, sana lancar. Termasuk punya punya tim yang solid juga yang menjalankan bisnis ketika Pak Mas Isnan tidak di tempat itu bisa tetap jalan itu. Ya, kalau itu sambil berjalan ya. Kita menemukan orang-orang seperti itu juga tidak mudah. Proses juga. Oh, ini saya tak percaya ini bisa dan lain sebagainya, itu proses. Jadi setelah proses itu dijalani semua akan ada solusi intinya. Intinya itu sebenarnya kita berjalani totalitas terus ya udah. Kita tetap optimis meskipun segala sesuatu yang namanya usaha itu tidak ada yang kudu berhasil, pasti berhasil, itu tidak ada. Semua ada risikonya. Ya kita sambil berjalan ya nggak lupa berdoa. Ya wes ya, kita serahkan yang di atas.
Kalau semuanya udah kita jalani ya tinggal pasrah aja. Nah, wis rezekine ya apa? Dapat gitu ya. Siap. Untuk omset 100 juta per bulan. Nah, ini manajemen keuangannya seperti apa nih? Bisa dari 3 unit. Ini kan penting nih untuk sahabat Kio Motiva. Nanti, ini harus manajemen keuangannya yang harus saya lakukan apa nih? Sekarang itu kan sistem aplikasi udah jalan. Kayak kasir itu ada aplikasi-aplikasi yang sudah bisa dimanfaatkan. Jadi kita monitor pergerakan usaha itu tidak harus datang ke tempat. Saya dengan membuka HP aja, buka aplikasi kasirnya udah tahu. Malam ini yang terjual berapa, kikil yang keluar berapa, dari stok yang ada. Itu bikin aplikasi sendiri? Kita pakai aplikasi berbayar. Itu kenal, sudah jelas monitor ya? Nah iya, maksudnya memang benar-benar aplikasi itu sudah terbukti cukup membantu, sehingga nggak usah repot. Nah ini berarti kadang juga manajemen stok ya, artinya tidak mungkin dihapusi, tidak mungkin ditipu sama karyawan gitu kan? Iya, karena kan udah secara digital udah tercatat. Misalnya ada 10 kikil, 50 tahu bacem, udah kan tercatat. Malam keluar berapa, terakhir record berapa, uang masuk berapa, udah ada di situ. Tinggal apa? Kalau misalnya ada miss, tinggal ditanyakan kenapa. Udah selesai. Wah ini umum banget itu. Ini mungkin terakhir ya, rencana ke depannya mau apa lagi, bikin apa lagi, atau mungkin ini yang perlu tak kembangin gitu. Ya ini sementara saya masih konsentrasi di soto cangkir sama kopi bakar, karena ini baru ya. Ini perlu konsentrasi, perlu totalitas untuk mendalami ini. Kalau yang kedepannya, saya adalah orang yang nggak bisa diprediksi. Jadi kadang-kadang malam punya ide, paginya saya belanja untuk kelengkapan. Oh gitu. Langsung. Jadi dasdes kadang-kadang salah hilang. Gitu. Jadi salah kedisian wong. Gitu. Tapi ya itu tadi, kita lihat, kita ukur. Kalau namanya usaha, saya tidak semua usaha berhasil. Saya pernah buka warung kelamut yang di Badrian itu ya juga saya melihat setelah prospek agak panjang kok kurang menghasilkan, ya kita tutup aja. Kita ada ukuran lah secara feeling, ini perlu diteruskan atau tidak. Ada kafe jahe kita buka, mau pandemi itu kelihatannya kok karena itu kontra, nggak balance, ya kita tutup. Kita juga boleh berspekulasi, tapi kita juga harus tidak membabi buta lah. Ada matematik yang harus kita perhitungkan. Kalau itu memang melihat prospeknya cukup lumayan, ya udah kita tekuni aja. Ini feelingnya tuh ini penting ya. Feelingnya kok ini akan maju, ini akan stuck, itu gimana ini? Itu kalau diceritakan nggak bisa, harus dirasakan. Itu karena sudah terbiasa, kita baru tahu feelingnya. Kayaknya suara menjanjikan. Atau ini ya kita tunggu berapa saat lagi mungkin bisa naik. Nah, itu kan perlu feeling ya. Feeling terasa setelah panjenengan sering melakukan usaha ini. Jadi kalau orang belum pernah mikir gitu, nggak nyandak gitu. Karena ini ilmunya seperti renang gitu. Jangan baca nyemplung ini nggak bisa, kudu nyemplung nah baru tahu, dirasakan lah, merasakan. Harus nyemplung dulu, nggak bisa kalau nggak nyemplung. Ya, ini Mas Isnan bisa kasih semacam tips kepada teman-teman ASN di seluruh Nusantara ya, di NKRI. Bagaimana sih membangun bisnis yang tidak mengganggu tugas pekerjaan selaku ASN sebagai pelayan masyarakat? Mungkin bisa disampaikan ini. Ini penting sekali agar menginspirasi. Ternyata ASN itu juga bisa memiliki usaha sampingan tanpa harus meninggalkan tugas utamanya sebagai pelayan masyarakat. Ya, yang pertama kita harus komitmen dulu bahwa kita ASN. Jadi kita waktu mau membuka usaha, kerangka kita adalah bahwa usaha kita ini tidak mengganggu aktivitas dan kewajiban kita sebagai abdi negara. Karena kita sudah digaji dan kita harus melayani masyarakat. Itu yang pertama. Kalau itu pertimbangan itu sudah, kita mulai melangkah. Dalam melangkah secara fisik dan secara waktu, manajemen mampu nggak
kalian melaksanakan. Kalau nggak mampu ya udah, nggak usah diteruskan. Tapi kalau mampu ya teruskan. Nah, treknya mampu atau enggak apa? Kita pertama harus menyukai pekerjaan itu. Kadang-kadang yang menjadi faktor adalah waktu dan fisik ya. Waktu dan fisik. Waktu ini mepet, mau pulang kerja udah sore, fisik kadang-kadang udah capek. Iya. Dan itu kalau diniati ternyata faktor itu bisa tersiasati. Kita bisa menyiasati. Jadi kita harus pintar-pintar untuk membagi itu. Dan ternyata bisa, kenyataannya bisa. Kaitannya dengan capek dan lain sebagainya itu hanya faktor bagaimana kita memanfaatkan mutu beristirahat. Tidur tidak usah lama, atau benar-benar bisa kualitasnya bagus juga, ternyata sudah cukup. Intinya itu. Sekarang untuk berusaha itu tidak seperti dulu. Dengan era digital ini kemudahan-kemudahan dan waktu yang harusnya banyak dan panjang bisa dipersempit. Ini lebih mudah dibandingkan kita dulu. Jadi ini kita waktu saya jadi ASN dulu terpicu oleh seperti itu karena waktu itu memang pendapatan kita ya tidak terlalu besar, padahal kita masih keinginannya banyak. Nah, itu yang menjadi motivasi kita juga. Tapi ya intinya itu, baik ASN bisa berbisnis, bisa melakukan usaha, bisa punya usaha. Tapi ya itu tadi, kita harus punya komitmen dulu dari awal. Kalau memikirkan, memandang, itu mungkin ya ayub-ayuban. Tapi kalau sudah dilakukan, pasti ada jalan. Jangan berpikir dulu, wah, gue turunnya piye, istirahatnya piye, ngebagi waktunya, wis melaku. Orang melaku. Pokoknya jangan berpikir yang sulit dulu, lakukan dulu. Habis itu kita manage, waktu kita manage. Saya yakin bisa kalau itu semua dari niatnya dan komitmen itu bisa. Saya bilang bisa ya, saya bisa. Ya, sudah terbukti ya. Iya. Siap. Baik, sahabat Q Motiva, kita tadi sudah ngobrol bareng dengan Mas Isnan Mihartanto ya, seorang figur ASN di pemerintah Kota Surakarta yang berhasil memulai suatu usaha, mengelola suatu usaha dengan omset 100 juta per bulan. Ini sesuatu yang wow banget. Silakan untuk bisa ditiru. Jangan lupa share dan subscribe video ini dan informasikan kepada yang lain agar bisa menginspirasi banyak orang. Ya, terima kasih pada Mas Isnan. Tambah sukses. Matur nuwun. Amin, Mas Muflikun. Ya, salam Q Motiva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.